Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal dengan NIM D101211035 dari kelas PWKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil survei saya mengenai isu dari mangkraknya halte BRT di kala penerapan teman bus Transmart Minasata di Kota Makassar. Nah, adapun alasan atau latar belakang dari saya mengangkat isu ini adalah seperti yang kita ketahui, teman bus sendiri merupakan sarana transportasi massal perkotaan yang diluncurkan pada bulan November tahun 2021 untuk melayani masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus untuk masyarakat Kota Makassar. Nah, proyek ini muncul setelah terjadinya mangkrak proyek BRT Transmart Minasata akibat mengalami kerugian. Nah, setelah kehadiran dari teman bus ini sendiri di Kota Makassar, halte bus sisa dari proyek BRT sendiri justru cenderung tidak dimanfaatkan keberadaannya, di mana kita dapat melihat bahwa terdapat banyak halte yang mangkrak, dan juga kita dapat lihat bahwa teman bus lebih memilih untuk menurunkan penumpangnya di titik-titik yang tidak dilengkapi oleh fasilitas halte. Uh, Padahal jika kita mencari tahu pihak pengelola dari proyek teman bus ini sendiri sama dengan pihak yang menjalankan proyek BRT sebelumnya di Kota Makassar. Adapun regulasi atau SNI standar yang digunakan adalah pedoman teknis perkayasaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, menjelaskan bahwa fasilitas utama dari pemberhentian kendaraan penumpang umum itu atau TPKPU ada dua, yakni pertama halte dan juga TPB. Nah, dalam peletakan halte sendiri ini, Dirjen Perhubungan Darat tahun 1996 menentukan bahwa jarak maksimum halte terhadap fasilitas penyeberangan adalah 100 meter. Kemudian jarak minimal halte dari persimpangan jalan adalah 50 meter. Jarak minimal halte dari gedung yang membutuhkan ketenangan eh, seperti rumah sakit maupun tempat ibadah adalah 100 meter, dan peletakan halte di persimpangan sendiri menganut sistem campuran, baik itu sesudah persimpangan atau far side maupun sebelum persimpangan atau near side. Nah, kemudian di dalam standar atau draft pedoman teknis angkutan bus kota dengan sistem jalur khusus bus atau JKB busway oleh Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2006, dijelaskan bahwa dalam penentuan lokasi halte ini mempertimbangkan density of demand atau kebutuhannya, kemudian lokasi bangkitan perjalanan terbesar atau land use seperti perkantoran maupun sekolah, kemudian geometri jalan dan kinerja yang diinginkan. Nah, kemudian hasil survei yang pertama itu hasil survei data sekunder. Nah, diperoleh data tahun 2019 bahwa saat proyek masih berjalan, halte BRT ini dibangun sangat banyak dibangun di sepanjang koridor jalan di Kota Makassar. Namun setelah terjadinya fenomena atau peristiwa mangkraknya proyek ini, halte-halte tersebut cenderung dibiarkan dan tampak tidak terurus. Nah, dikutip dari portal tempo.com diketahui bahwa terdapat 105 BRT yang tidak digunakan akibat berkurangnya armada BRT yang beroperasi di kawasan Manasata. Artinya hanya 49 unit saja dari total 154 halte yang uh, beroperasi. Bah Prayudi Syamsibar pula selaku Kepala UPKT Maminasata di Subsulsel menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi memang karena tidak ada armada yang melewati jalur di mana halte tersebut dilokasikan, dan juga halte-halte tersebut sebenarnya uh, bukan dibiarkan tetapi memang tidak dioperasikan dan masih bisa digunakan. Nah, kemudian hasil survei lapangan untuk kondisi tahun 2023 atau tahun terkini, diketahui bahwa halte-halte tersebut masih tampak dibiarkan dan tidak terawat serta tidak beroperasi. Eh, Padahal saat yang kita ketahui bahwa teman bus saat ini sudah ada transportasi bus, yakni teman bus Transmart Minasata. Nah, beberapa contoh halte yang tidak digunakan itu berada di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan, seperti di depan Universitas Cokroaminoto maupun halte BRT Universitas Hasanuddin. Nah, keberadaan sisa halte proyek BRT ini tidak dimaksimalkan dalam pengoperasian teman bus.
Sebelumnya dijelaskan bahwa penumpang teman bus justru lebih eh, teman bus justru lebih memilih untuk menurunkan penumpangnya di titik-titik pemberhentian tanpa halte. Sehingga mengakibatkan halte sisa proyek ini cenderung menjadi pajangan kota saja. Nah, kemudian hasil analisis jika membandingkan data sekunder dan hasil survei data primer dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sama sekali di antara kedua data tersebut. Nah, sehingga diperoleh hasil analisis bahwa dari isu ini sendiri alasan utama penyebab terjadinya masih tidak jelas, mengingat bahwa lokasi dari beberapa halte masih masih atau tetap dilewati oleh rute bus teman bus. Namun jika kita melihat pada portal berita kotamakassar.com, kita dapat mengetahui bahwa ketika launching teman bus ini sendiri, terdapat dari total halte BRT yang ada yakni 154 dan tersebar di kawasan Maminasata, lagi-lagi yang disebutkan hanya 49 unit halte yang aktif beroperasi dan tersebar di 4 koridor atau rute teman bus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isu yang diangkat ini terjadi karena lokasi halte yang memang tidak dilalui oleh rute teman bus dan juga ketersediaan halte sisa dari proyek BRT ini memang berlebih sehingga memilih untuk tidak dioperasikan. Mungkin berikut adalah beberapa uh, referensi yang digunakan sebagai acuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai isu ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.